Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharim takun a'badan nas. Wa arda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Wa hibba linnas ma tuhibbu li nafsik musliman. Wa la tukthirud dakh tumitul qalb. Rawahu Ahmad. Para pendengar Perusahaan RRI Lusmawai di mana pun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di sore yang sangat mulia ini. Allah masih berikan kesehatan, kesempatan pada kita dalam rangka tentunya senantiasa kita meningkatkan ketaatan kita, kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga kelak kita di hari akhirat nanti kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan berbahagia ini kita melihat ada 5 nasihat Nabi kepada kita. Ya, insyaallah ini akan bermanfaat buat kita semua. Pertama, Rasul berpesan kepada kita, ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah kamu kepada perbuatan yang haram, maka kamu akan menjadi manusia yang paling baik. Ini nasihat Rasulullah yang pertama kepada kita. Rasulullah mewanti-wanti kita, mengingatkan kita, hendaknya kita takut kepada segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Segala perbuatan yang itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya dalam perbuatan haram tersebut mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbuatan haram tersebut akan menimbulkan efek yang tidak baik kepada pelaku yang melakukan yang haram tersebut. Bahkan efeknya itu bukan hanya dirasakan oleh melakukan yang haram, bahkan dampaknya itu juga sampai kepada sekitarnya, baik itu skala kecil maupun skala besar. Dan bahkan na'udzubillah min dzalik, perbuatan-perbuatan haram yang dilakukan tersebut bukan hanya mereka mendapatkan azab di dunia. Artinya yang sudah kita sampaikan tadi, hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak damai, hidupnya tidak bahagia. Bahkan penyakit diderita pun bukan hanya penyakit batin, penyakit zahir. Memang tidak tenang dan tidak bahagia. Itu siksa yang mereka dapatkan di dunia. Bahkan di akhirat nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besarnya bahaya daripada perbuatan haram ini, maka Rasulullah mewanti-wanti kita, ya hindari, jauhi, jangan lakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini pesan Rasulullah yang pertama kepada kita. Hindari yang haram, carilah yang halal. Nah ini. Jadi ketika Allah dan Rasulnya mengajak kita menjauhi yang haram, maka dekati yang halal. Yang halal itu akan membuat orang lebih tenang, lebih bahagia, lebih damai. Dan mereka di dunia dapat nikmat dan insya Allah di akhirat nanti akan mendapatkan surga Allah tentunya. Nah ini nasihat Rasulullah yang pertama. Yang kedua, Rasul berpesan kepada kita, wa arda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Redalah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maka kamu menjadi orang yang paling kaya. Nah, ini bagaimana Rasulullah mengajarkan kita menjadi orang yang redha terhadap pemberian Allah kepada kita. Perhatikan dalam perjalanan kehidupan kita, begitu banyak rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, dan bahkan rezeki yang melimpah kita dapatkan, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang luar biasa kita dapatkan setiap harinya, nikmat bisa tidur,
nikmat bisa menjalani kehidupan kita dengan berbagai macam aktivitas kita. Ya, jadi banyak sekali rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka di sini Rasulullah mengajak kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang ridha. Apa maksud ridha? Kita menerima dengan senang hati semua bentuk rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak merasa kesal gitu. Apalagi merasa buruk sangka. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan kepada kita. Apalagi terkadang ada sebagian orang, sebagian hamba membanding-bandingkan, ya, membanding-bandingkan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepadanya. Sehingga dia merasa bahwa Allah itu memberikan nikmat yang sedikit kepadanya. Allah tidak sayang kepadanya dan berbagai macam prasangka-prasangka lainnya yang tidak baik yang ini harus dihindari. Ya, karena Allah lebih tahu nikmat bagaimana yang Allah berikan kepada kita. Allah itu lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, kalau kita buat sebuah ilustrasi, mungkin kita dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah tempat kita bekerja. Ya, ini kan ada pos-pos tertentu yang memang sudah mendapatkan jatah jabatannya. Ya, dalam sebuah tempat, dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah pekerjaan tentu ada atasan kita, kemudian ada bawahannya, ada bidang akademiknya, ada bidang TU-nya, ya, ada bidang keamanannya, ada bidang promosinya. Memang sudah ada bidang masing-masing. Nah, ini sebuah gambaran sederhana. Nah, bagaimana kita dengan semua jatah, dengan semua jabatan yang diberikan kita redha, kita siap laksanakan tugas kita sebagaimana bidang masing-masing yang telah diberikan kepada kita. Jadi jangan sampai terjadi iri dan dengki, ya. Bidang ini merasa tidak nyaman, aku tidak cocok, rasanya bidang itu lebih nyaman. Atau apalagi mungkin ada orang yang diberikan amanah sebagai bendahara. Nah, kalau ada orang bertanya, benda apa yang paling banyak uang? Ya bendahara katanya. Nah, ini teka-teki sederhana. Ya bisa saja dia banyak uang, tapi bukan uang dia, uang orang yang dia hitung. Nah, bendahara nanti juga berpikir, oh jadi security enak juga, nggak ada kerja, cuma sambil duduk-duduk memperhatikan. Nah, ini kan akan terjadi amburadul pemahaman. Nah, kenapa kita tidak bersyukur saja? Dimanapun posisi yang telah diberikan kepada saya, bersyukurlah, berterima kasihlah, bekerjalah dengan sungguh-sungguh secara profesional dan maksimal. Nah, di sana akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, ini sebuah ilustrasi sederhana bagaimana kita menjadi orang yang redha terhadap bagaimana bentuk rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah dengan nikmat keluarga yang telah diberikan kepada kita, ridhalah kita dengan semua bentuk kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Jadi kebaikannya apa? Orang yang redha terhadap rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan, kebaikannya apa? Rasulullah menyebutkan mereka adalah aghnan nas. Itulah orang yang paling kaya. Jadi kalau dibalik, orang yang paling miskin itu siapa? Orang yang tidak pernah merasa puas, orang yang tidak pernah merasa bahagia, orang yang tidak pernah merasa bersyukur dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dalam sebuah nasyid yang pernah kita dengar bahwa apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada selalu difikirkan. Nah, ini saya pikir salah satu bait nasyid Raihan, ya, nasyid Raihan dari grup nasyid Malaysia yang pernah kita dengar, bahwa itu sebuah lirik nasyid yang luar biasa. Ya, jadi terkadang sebagian orang seperti itu. Jadi nikmat yang ada pada dirinya itu jarang dilihat, jarang dinikmati, jarang disyukuri. Tapi sesuatu yang tidak ada itu yang justru difikirkan. Nah, ini ciri-ciri orang gelisah nih, ciri-ciri orang menderita, ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Nah, ini nasihat Rasulullah yang kedua kepada kita, ridhalah kita terhadap rahmat dan nikmat Allah, maka Anda akan menjadi orang yang paling kaya. Kemudian yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah Anda kepada tetangga Anda, ya, orang-orang di sebelah rumah kita, kawan-kawan dekat kita. Ya, berbuat baiklah kepada mereka. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan wanti-wanti kepada kita bahwa orang yang baik dengan tetangganya adalah itu di antara ciri-ciri orang yang beriman. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Kemudian yang keempat,
Rasulullah berpesan kepada kita, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Cintailah manusia seperti Anda mencintai diri sendiri. Masya Allah, ini akhlak yang luar biasa. Ya. Siapapun mereka, walaupun mereka bukan dari keluarga kita, walaupun mereka bukan dari ras dan suku kita, ya tapi mereka adalah orang-orang yang telah mengucapkan syahadat. Ya, mereka adalah orang-orang yang beriman. Nah, itu adalah saudara kita. Saudara kita, maka hormati mereka, sayangi mereka, ya, berikan kebaikan kepada mereka, arahkan mereka, kemudian berikan hal-hal yang terbaik pada mereka seperti kita menyayangi dan mencintai diri sendiri. Kemudian yang terakhir Rasul berpesan kepada kita, wala tukfir ad-dah tumitul qalb. Jangan perbanyak tertawa karena banyak tertawa tersebut akan menyebabkan hati mati. Nah, ini maksudnya adalah silakan Anda tertawa, tapi dalam batas-batas yang wajar. Ya, seperti misalnya tersenyum, itu masih wajar. Atau mungkin kita tertawa dalam batas-batas tertentu, itu masih dibolehkan. Nah, ini yang dihindari adalah tertawa yang berlebihan. Ya, saya juga tidak tahu bagaimana membayangkan orang yang tertawa berlebihan. Ya, berlebihan. Jadi, ini hati-hati karena tertawa yang berlebihan seperti ini akan bisa mematikan hati kita. Dan bahkan orang-orang Yahudi dulu ketika Rasulullah mengajak mereka untuk menjadi pribadi yang beriman, Rasulullah mengajak mereka untuk menerima ayat-ayat Allah, orang-orang kafir jahiliyah. Salah satu sifat dan sikap mereka adalah mereka tertawa, mengolok-olok terhadap ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mewanti-wanti kita, maka jangan terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa tersebut akan membuat hati seseorang menjadi mati. Maka yang diperlukan seharusnya banyak menangis. Ya, falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Jadi sedikitlah tertawa tapi wa yabku katsira. Banyaklah menangis Anda ketika membaca ayat-ayat Allah, merenungkan tentang dosa-dosa kita, merenungkan kelemahan-kelemahan kita, khilaf kita, kesalahan kita. Jadi karena perenungan-perenungan tersebut kita akhirnya menangis. Dan bahkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang artinya lebih kurang adalah di antara orang yang di antara orang yang mendapatkan payung nanti di hari akhirat, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka yang bangun di tengah malam, kemudian dia bermuhasabah dirinya terhadap kesalahan-kesalahannya, kemudian menetes air matanya. Nah, itu di antara hamba Allah yang mendapatkan payung nanti di hari akhirat, yang tidak ada payung kecuali payung dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat ini memberikan manfaat kepada kita. Insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Kita takut akan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itulah manusia yang terbaik. Redalah semua pemberian Allah. Itulah orang yang paling kaya. Berbuat baiklah Anda kepada tetangga Anda. Itulah di antara ciri orang yang beriman. Sayangilah saudara Anda seperti Anda menyayangi diri sendiri. Itu di antara ciri orang Muslim. Kemudian jangan banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa tersebut akan membuat hati Anda menjadi mati, lupa kepada Allah dan lupa mempersiapkan segala bekal untuk menuju kita kepada kehidupan yang abadi di yaumil akhirat nantinya. Afwan lakum wa syukran lakum ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.